Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali jumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya buat setiap hari ini. Dan kita sudah memasuki hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Kita sudah melewati separuh bulan ini dan kita sudah belajar paling tidak ada 15 karakter Tuhan sejauh ini, dan hari ini adalah hari yang ke-16. Kita sama-sama belajar firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Saya beri judul Tuhan Kita Adil. Ayatnya diambil dari ayat hafalan kita yang cukup panjang. Saya berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa menghafal ayat ini. Ayat ini berkata demikian: "Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku." Wow, luar biasa. Ini adalah salah satu atribut Tuhan yang bisa juga di-share kepada ciptaannya, terutama kepada manusia. Karena ia adil, maka manusia pun harusnya bisa bertindak adil. Namun sayangnya di dalam dunia yang kita diami saat ini, kita sangat sulit untuk mendapatkan keadilan. Bahkan di ruang pengadilan yang namanya saja harusnya hakimnya, ruangannya, sistemnya bisa adil, seringkali justru orang mengalami ketidakadilan di sana. Kalau kita mengandalkan dan mengharapkan keadilan dari dunia ini, kita tidak akan pernah bisa mendapat keadilan yang sempurna. Hanya Tuhan sajalah yang adil dalam seluruh tindakannya. Alkitab memberikan beberapa hal, bahkan banyak hal dalam hal keadilannya. Misalnya, Tuhan itu adil dalam seluruh tindakannya terhadap ciptaannya. Lalu Tuhan juga tidak memandang muka. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Ia memperlakukan setiap manusia sama. Karena Tuhan yang adil, Tuhan juga menentang bila ada orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang lemah khususnya. Misalnya orang-orang yang miskin, orang-orang janda, yatim piatu. Kalau kita berlaku tidak adil terhadap mereka dan menyia-nyiakan mereka, Tuhan marah dan akan membuat perhitungan dengan orang tersebut. Lalu Tuhan juga adil pada saat ia melakukan penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan manusia. Dia tidak bisa salah dalam tindakannya. Lalu ia juga adil dalam memberikan upah kepada orang-orang yang sudah bekerja untuknya dengan keras dan penuh kasih. Itu dicatat di dalam Ibrani 6 ayat 10. Lalu Tuhan juga tentunya adil dalam hal kebenarannya. Apapun juga yang ia lakukan menggambarkan keadilannya. Karena itu kita tidak boleh protes kepada Tuhan. Jangan berpikir, kalau saya jadi Tuhan, saya akan melakukan ini dan itu. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan berbuat ini dan itu. Saudara, tidak mudah untuk menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang di dalam keberadaannya adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang memegang standar yang tepat dan tidak memilah-milah dan memandang bulu. Karena Tuhan kita maha adil, maka kita pun harusnya mampu untuk berlaku adil kepada setiap orang yang kita jumpai. Ada banyak peringatan-peringatan di dalam Alkitab bahwa kita tidak boleh memandang muka. Saya sebagai hamba Tuhan misalnya, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak membuat favorit terhadap jemaat yang saya layani. Apakah dari tingkat ekonomi, penampilannya, dan sebagainya. Saya harus melayani mereka dengan seimbang, sama rata. Bukan karena jemaat itu banyak uang, lalu kita menghormati orang tersebut dan membiarkan orang yang lemah dan kekurangan.
Itu salah satu contoh untuk pribadi saya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertindak adil. Kalau kita punya anak, kita sebagai orang tua, misalnya kita punya 2 anak, 3 anak, kita harus memperlakukan semua anak-anak kita secara rata dan sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan, punya anak yang kita favoritkan satu dengan yang lain. Tuhan tidak suka seperti itu. Biarlah karakter Tuhan yang adil ini memotivasi kita untuk bertindak adil dalam segala tindakan kita. Kalau kita seorang atasan, seorang bos, mari kita berlaku adil terhadap karyawan kita, sehingga kita bisa makin hari makin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, mencerminkan karakter Tuhan kita yang adil. Kiranya renungan atribut Tuhan yang ke-16 ini memotivasi kita dan semakin mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, dan menjadi pribadi yang makin hari makin adil di tengah-tengah lingkungan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita bisa tidur dalam naungan Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Damai sejahteranya memerintah di hati kita. Kita bisa terlelap dengan sukacita dan damai Dia. Dan besok pagi kita bangun dengan semangat dan sukacita yang baru, menjalani hari-hari kita dengan bersyukur dan penuh antusias. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.